Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 3 ayat 2 yang berbunyi, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat Tuhan memiliki status andalan. Umat Yahudi merasa diri mereka suci dan aman dari penghukuman Tuhan sebab mereka merasa memiliki status sebagai anak-anak keturunan Abraham. Status ini menjadi andalan dan kebanggaan mereka mengingat Abraham adalah bapa orang beriman. Mereka sangka keselamatan anak-anak keturunan Abraham pasti terjamin sebab Abraham adalah orang pilihan Allah. Sesungguhnya anggapan yang sedemikian itu tidak sejalan dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Keselamatan tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan status, baik status keturunan Abraham ataupun status sebagai orang beriman percaya kepada Kristus yang diperoleh karena sakramen baptisan. Yohanes memang membaptis orang-orang yang datang kepadanya dengan baptisan pertobatan yang mau mengaku dosa kesalahannya. Akan tetapi pertobatan guna mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang dimaksud Yohanes tidak cukup jika hanya dibuktikan dengan baptisan saja, tetapi harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Begitu pula dengan selalu tekun untuk berdoa, rajin melayani, dan gemar memberi persembahan syukur. Bahkan ketaatan atau kesetiaan melakukan ketentuan ajaran kebenaran firman Tuhan seperti yang orang Farisi lakukan, yaitu melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna pun tidaklah cukup. Satu-satunya status yang dapat diandalkan dan yang bisa serta yang dapat menyelamatkan adalah memiliki status sebagai anak-anak Allah. Status yang diperoleh dengan menghidupi pertobatan sejati. Sungguh menyesali dosa lama, diikuti dengan pertobatan dan memiliki kerinduan hati untuk taat dan setia melakukan segala sesuatu menurut kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adanya sikap yang mencerminkan kerendahan hati dan kesediaan diri untuk menerima didikan Roh Kudus. Memiliki motivasi murni untuk menguji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Membarui sikap hidup menyelaraskannya dengan karakter Kristus. Pancaran citra Kristus yang demikian bahkan tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, melainkan juga dapat menjadi kesaksian bagi setiap orang yang melihatnya. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis pada Filipi 2 pada ayat 12 dan 13 ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, bahwa kami sebagai umat milik Tuhan haruslah sungguh-sungguh merasa memang mempunyai status andalan yang bukan karena memang kami sebagai keturunan orang beriman seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi sesungguhnya kami mempunyai status sebagai anak-anak Allah yang harus berbuat sesuai dengan kebenaran firman-Mu
dengan takut dan juga gentar apabila kami tidak melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu sendiri. Pada saat ini Bapa, kami juga hendak bermohon agar Tuhan berkenan untuk membuat kami yang berstatus sebagai anak-anak Tuhan Allah Bapa, karena kehadiran-Mu di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mau mengingatkan kami agar kami mau taat dan setia memperlakukan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya karena kami selalu diingatkan oleh orang lain di luar dari diri kami, tetapi dengan kesadaran diri pribadi maupun juga kami sebagai keluarga untuk senantiasa mau melaksanakan apa yang berkenan di hati Tuhan. Kami percaya dalam status kami sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami sedang mengalami adanya gangguan kesehatan, sakit penyakit yang ada dalam diri kami ini Bapa, kami percaya Engkau akan mengusir kuasa sakit penyakit itu, memulihkan kami dan akan menyembuhkan kami dari gangguan kesehatan itu. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami apabila kami memang berserah kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, supaya kami benar-benar mau memperlihatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang memang harus mengandalkan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, bukan menuruti keinginan daging kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mau sungguh-sungguh membuat kami dimampukan untuk itu, karena Roh Kudus yang kami beri tempat untuk mengendalikan hati, akal, dan pikiran kami, sehingga melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami senantiasa mau taat dan setia melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan yang senantiasa Tuhan ingatkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas doa kami. Amin.